Mulai dari pakaian yang melekat di tubuh mayat itu, kemudian bentuk giginya, hasil tes DNA dengan keluarga, semua hasilnya menunjukkan bahwa mayat itu adalah mayat Kenny Ong. Halo Rek, welcome back to Vin Mystery. Well, kali ini kita bakal balik lagi ke The Real Mystery Case, dimana berminggu-minggu sebelumnya aku kabur ya, lebih banyak ceritain horor-horor. Sekarang aku mau nyeritain real case lagi, aku peras otak aku selama seminggu ini buat ikutin kasus ini. Kuharap teman-teman semua yang nonton video ini bisa nonton dari awal sampai akhir, karena memang ada sebuah pesan yang bisa kita petik dari kasus kali ini. Kisah tragis ini menimpa seorang wanita cantik berdarah Chinese, berkeluarga negaraan Malaysia. Kisah yang begitu menyayat hati rakyat Malaysia, bahkan aku pun ikut tercabik gitu ya hatiku pas ikutan reportasenya, karena emang dia ini cantik, mandiri, terus juga cerdas, masa depannya cerah, dan yang paling penting dia ini gak salah apa-apa. Tapi dia harus meregang nyawa dengan cara yang sangat kejam. So, gak usah kakek ngomong, siapkan otak juga hati, dan cerita dimulai dari sini. Ong Lai Kian, atau selanjutnya kita panggil sebagai Kenny Ong, merupakan seorang perempuan berkeluarga negaraan Malaysia berdarah campuran India dan Cina. Dia lahir di keluarga yang bisa dikatakan berkecukupan, dua bersaudara. Kenny Ong ini si sulung, sedangkan adiknya bernama Elsie Ong. Informasi tambahan tentang Kenny Ong yang perlu teman-teman ketahui dari awal adalah Kenny Ong merupakan seorang perempuan pemegang sabuk hitam Taekwondo. Tahun 95, Kenny Ong meninggalkan Malaysia untuk melanjutkan pendidikannya sekaligus bekerja di salah satu perusahaan gitu sebagai ahli IT di Amerika Serikat. Jadi emang Kenny Ong ini bener-bener cerdas banget ya, cewek jadi ahli IT coba. Soalnya aku nggak bisa IT, men. Dia finally menikah dengan seorang pria berkeluarga negaraan Amerika bernama Brandon Ong. Mereka berdua tinggal bersama di San Diego, California. Nih akan pasangan suami istri, pasangan muda-mudi, cemana lah, pasti kalian kan kayak bahagia banget, happy banget gitu kan, saling melengkapi, saling menyayangi. Namun pada tahun 2003, Ong Bijeng yang tak lain dan tak bukan merupakan bapak dari Kenny Ong didiagnosis menderita kanker. Otomatis ibunya Kenny yang bernama Perli Viswanathan langsung kontak Kenny dan suaminya yang ada di Amerika Serikat melalui telepon. Dah, kayak mana lah kalian anak sulung, bapak kalian udah tua, lama tak jumpa, giliran telepon dikasih tahu bapak kalian sakit keras. Mana gak pusing kalian, ha? Nekat pulang tuh si Kenny Ong balik ke Malaysia sendirian, men. Brandon Ong, suami dari Kenny Ong ini nggak bisa ikut karena emang ada urusan pekerjaan ya. Cemana ini kan bukan liburan ya, ini berita duka, jadi nggak bisa diatur, pekerjaan pun nggak bisa dikondisikan dong. Jadi si Kenny Ong berangkat sendirian ke Malaysia, Brandon Ong menunggu di Amerika. Kepisah mereka berdua. Sampainya di Malaysia, Kenny Ong langsung menuju rumah sakit tempat bapaknya dirawat. Nah, memang selama di Malaysia ini Kenny Ong hanya mencurahkan segala waktunya untuk merawat si bapak sampai dinyatakan sembuh. Beberapa waktu kemudian si bapak menjalani sebuah operasi besar. Operasinya lancar, bapaknya kembali sehat, semuanya baik-baik aja. Nah saat itulah Kenny Ong memutuskan untuk balik ke Amerika, kembali ke pelukan suaminya. Dah lama pisah kan mereka berdua, pasti rindu kali itu, ha? H-1 sebelum take off ke Amerika, malamnya ya berarti, Kenny Ong ini kayak ngadain acara buat bertemu dengan kawan-kawannya, emang udah lama tak jumpa. Kenny Ong mengadakan acara makan malam sebagai pesta perpisahan dia dengan kawan-kawannya udah lama tak jumpa sebelum dia balik ke Amerika. Letak restoran yang dipakai ada di Bangsar Shopping Center. Kenny Ong sempat kontak sahabat terdekatnya yang bernama Nurin Natasha untuk mengatur segala macam persiapan acara makan malam ini. Jadi kayak kelihatan banget acaranya itu bener-bener berkesan buat Kenny Ong. Dia tuh bener-bener rindu sama kawan-kawannya, pengen jumpa malam itu, malam terakhir dia di Malaysia sebelum balik ke Amerika gitu kan rencananya dia. Well, sebenarnya pas aku ikutin reportase ini tuh aku jadi kayak mikir, seharusnya Kenny Ong gak ngadain acara makan malam itu, atau seharusnya makan malam itu ada, cuma Kenny Ong gak usah datang gitu. Ya pokoknya aku jadi tinggal jadi kayak menyesalkan kedatangan Kenny Ong di acara itu, menyesalkan Kenny Ong yang membuat acara itu gitu loh.
Ya intinya useless juga sih, penyesalanku kan semuanya udah terjadi gitu ya. Jadi ikutin aja kisahnya, kenapa kok aku sampai menyesalkan Kenny Ong mengadakan acara itu. Aku bener-bener menyesal kenapa kok Kenny Ong tuh harus datang di acara itu. Kenny beserta ibu dan adiknya berangkat ke BSC menggunakan mobil sang ibu yang berjenis Porton Tiara. Nah ternyata mereka bertiga ini terlambat, dah hebring itu kan, si Kenny pusing dia. Macam dia mikir kayak, aku yang ngadain acara kok bisa aku yang telat. Parkiran BSC di lokasi yang strategis itu pun udah kosong. Maksudku parkiran strategis itu adalah parkiran yang penerangannya cukup, kemudian juga bisa dikatakan aman gitu loh kan. Nah ini tuh udah penuh karena dia udah terlambat, udah banyak yang datang ke BSC kan. Dia pun gak peduli, pokoknya dia bisa datang ke teman-temannya. Terus dia tuh nyari tempat parkir yang menurutku jauh dari radius aman, penerangannya kurang, bahkan juga sangat sepi gitu loh. Tapi karena emang udah terlambat ya Kenny Ong gak peduli. Cuma di momen ini si ibunya Kenny Ong itu udah ngerasa kayak gak enak. Dia pun bilang ke anaknya, gimana kalau misalkan kita tuh pindah nyari parkir yang lain, tapi emang udah penuh dan mereka udah terlambat. Ya udah, mereka akhirnya stop parkir di situ, di tempat yang kurang penerangan dan sepi itu. Usainya mereka bertiga keluar dari mobil, Kenny, ibu dan adiknya langsung bergegas menuju restoran. Nah saat mereka berjalan sebenarnya Kenny Ong udah sadar kalau tiket parkirnya itu ketinggalan di mobil. Nah kenapa dengan tiket parkir, apa hubungannya gitu kan. Jadi buat yang belum tahu, ternyata sistem parkir yang ada di negara Malaysia itu beda sama kita orang. Kalau kita orang kan tiket parkir ya hampir nggak kepake kan di Indonesia. Cuma kalau di Malaysia tiket parkir itu penting banget karena itu bakal dipakai untuk ngebayar biaya parkir, dimana setelahnya mereka bayar akan keluar kupon atau apalah kita nyebutnya. Nah kupon itu bakal dipakai untuk ngebuka portal. By all means kalau misalkan tiket parkir kalian hilang di Malaysia, berarti kemungkinan besar kan nggak akan bisa keluar parkiran gitu loh. Nah saat itu Kenny Ong tuh ngerasa kayak dia mau ngambil itu tiket parkir kan. Cuma lagi-lagi karena dia ngerasa udah terlambat, dia kayak mikir, ya udahlah diambil nanti aja kayak gitu. Nah, ini lagi-lagi oke nyesel banget, kenapa harus diambil nanti, kenapa gak langsung diambil aja gitu loh. Pesta perpisahan dimulai, semua orang yang hadir itu sangat bahagia, tak terkecuali Kenny Ong. Jadi kayak dia macam ngerasa bapaknya udah sehat, kawan-kawan yang dia lama tak jumpa dia bisa lihat wajahnya satu persatu malam itu. Dia ngerasain kehangatan keluarga di malam terakhir sebelum dia itu balik ke Amerika untuk kembali kepada suaminya, ya pasti seneng banget ya. Dalam reportase kasus ini yang aku ikuti ya, Norin Natasha, sahabat dekat dari Kenny Ong itu bahkan menjelaskan bahwa malam itu wajah Kenny nampak benar-benar sangat bahagia. 2 jam berlalu, otomatis ibunya Kenny Ong yang udah berumur ini kecapean dong. Akhirnya walaupun si Kenny Ong itu benar-benar bahagia ketemu sama kawan-kawannya, pengen menghabiskan waktu dengan kawan-kawannya, cuma dia nggak tega lihat ibunya seperti itu. Finally dia izin ke Norin, sahabatnya itu kan, bilang bahwa dia mau nganterin ibu dan adiknya dulu, kemudian dia mau balik lagi. Nah, seperti yang aku bilang tadi, tiket parkirnya Kenny Ong itu kan ketinggalan di mobil. Kemudian tiket parkir itu kan benar-benar penting buat orang Malaysia. Kalau nggak ada tiket parkir ya mereka nggak bisa bayar. Mereka nggak bisa bayar, mereka nggak bisa keluar parkiran dong. Akhirnya ibu sama adiknya Kenny ini nunggu di antrean pembayaran parkir. Sedangkan tiket itu diambil oleh Kenny Ong sendirian. Momen Kenny Ong mengambil tiket parkir ke mobilnya sendirian ini buatku mikir kayak, why must alone gitu loh, kenapa harus sendirian, kan bisa aja adeknya, ibunya kan bisa nunggu di antrean pembayaran itu kan, adeknya bisa diajak gitu loh, kenapa harus sendirian Kak Kenny, ya Tuhan. Yang perlu diketahui jarak antara antrean pembayaran tiket parkir dengan parkiran mobil si Kenny Ong ini emang nggak terlalu jauh gitu loh. Aku tahu mungkin mikirnya Kak Kenny saat itu ya emang nggak jauh, kenapa harus barengan gitu, kenapa harus dianterin, ibuku lebih membutuhkan adikku, aku bisa jalan sendiri. Mungkin bagi Kak Kenny mikirnya kayak gitu, sampai-sampai dia pergi ngambil tuh sendirian gitu kan ya. Ya nggak ada salahnya juga sih, cuma dari sinilah malapetaka dimulai. Seperti yang aku bilang sebelumnya, jarak antara antrean pembayaran dengan mobilnya Kenny itu nggak terlalu jauh. Cuma sampai 20 menit lamanya ibu dan adiknya menunggu itu Kenny nggak balik-balik. Dah mulai risau itu kan. Adiknya mulai telepon HP-nya si kakak, nyambung tapi nggak diangkat. Kemudian ibu sama adiknya itu jalan kan menuju tempat parkir mobil mereka, dan ternyata seperti yang kita khawatirkan, mobil itu beserta Kenny Ong hilang. Mulai ketakutan itu kan ibunya si Kenny sama adiknya, kemudian mereka berjalan balik ke restoran, bilang ke temen-temennya si Kenny bahwa Kenny Ong menghilang beserta mobilnya. Dah mulai risau itu semua, bergantian teleponin ponselnya si Kenny, nyambung tapi nggak diangkat, malah disambungkan ke voicemail, sampai kemudian
udah nggak bisa dihubungi lagi. Ibu Kenny Ong langsung tersadar bahwa parkiran gedung itu ada CCTV-nya. Kemudian dia bergegas menuju ruang petugas CCTV. Dia meminta kepada petugas untuk ditunjukkan rekaman CCTV ketika putrinya mengambil kartu parkir di mobil. Awalnya petugas menolak karena belum masuk masa akhir kerja kan. Cuma karena mereka kasihan melihat wajahnya Ibu Kenny Ong yang udah bingung, nggak tahu kayak mana. Akhirnya mereka nunjukin lah itu rekaman CCTV. Dan dari rekaman itulah terlihat mobil Kenny Ong itu dikendarai oleh seorang laki-laki yang emang nggak jelas wajahnya kan, namanya rekaman CCTV, terlebih area parkirnya itu minim penerangan kan. Cuma dari situ tuh terlihat yang mengemudikan laki-laki, dan di kursi penumpang sampingnya kursi kemudi itu ada seorang perempuan yang meringkuk yang tak lain dan tak bukan merupakan Kenny Ong. Dari rekaman itu juga terlihat bahwa mobil tersebut dikendalikan dengan sangat ugal-ugalan sampai menabrak pembatas. Hancur itu men hatinya ibu si Kenny ya kan, ngelihat putrinya meringkuk di mobil yang tadi mereka kendarai tapi sekarang dikendarai oleh laki-laki yang nggak tahu itu siapa ya kan. Kemudian dia panik, dia langsung bikin laporan kehilangan atau bahkan kemungkinan besar itu adalah penculikan terhadap Kenny Ong kepada petugas kepolisian. Ibu dan sahabat dekat si Kenny ya, Kak Norin tadi itu kan nggak mau tinggal diam walaupun mereka sudah melapor kepada polisi. Malam itu juga mereka berkendara mobil mengelilingi KL untuk mencari dengan harapan mereka bisa menemukan Kenny Ong atau at least menemukan mobilnya lah. Di waktu itu juga Norin terpaksa menghubungi Brandon Ong, suami dari Kenny Ong yang ada di Amerika, mengatakan bahwa Kenny Ong atau istrinya itu menghilang dan kemungkinan besar diculik. Dan muntap lah itu si Brandon ya kan. Ya gimana dia nggak marah, dia nggak pusing. Soalnya kan mungkin aja dia udah persiapan buat ngejemput istrinya di bandara, atau mungkin dia udah senang banget besok bisa ketemu dan melihat istrinya setelah berbulan terpisah. Ini malah dikabarin H-1 sebelum berangkat istrinya hilang coba. Upaya pencarian yang dilakukan oleh ibu Kenny dan sahabat dekat Kenny tidak membuahkan hasil. Mereka yang udah kelelahan akhirnya pada pukul 4 pagi pulang ke kediaman masing-masing tanpa hasil. 3 hari berlalu dan masih belum ada kabar kejelasan perkembangan dari kepolisian tentang keberadaan Kenny Ong. Merasa kecewa, keluarga Kenny Ong yang mendapatkan dukungan dari partai politik dan juga simpati dari rakyat Malaysia kemudian mengadakan jumpa pers. Di depan media itulah keluarga Kenny memohon kepada penculik Kenny Ong untuk mengembalikan Kenny kepada keluarganya. Waktu terus berlalu, berita tentang hilangnya Kenny Ong itu pasti sudah tersebar luas gitu kan. Cuma tetap aja masih nggak ada telepon dari pencuri atau siapapun kayak minta tebusan atau gimana. Intinya nggak ada perkembangan, stuck gitulah ya kasusnya Kenny ini, kayak hilang gitu aja gitu loh, dan nggak tahu di mana keberadaan Kenny selama beberapa hari itu. Sampai sini otomatis keluarga Kenny udah mikir yang enggak dong. Dan untuk suami Kenny udah nggak usah ditanya lagi. Dia kayak nggak pernah absen buat tanya gimana perkembangan kasusnya. Dia juga setiap kali telepon kepada ibu Kenny macam nanya, "Mak, gimana mereka udah jumpa Kenny?" Dan tiap kali ibunya bilang belum, si Brandon langsung teriak-teriak nggak terkontrol gitu loh. Dan ketika ibunya bilang jangan teriak seperti itu, si Brandon tuh cuma bisa bilang, "Bagaimana saya tak jerit? Dia istri saya." Kemeratak. Dia mau jumpa sama istrinya malah istrinya hilang coba. Aduh. Masih di hari yang sama, sekitaran hari ketiga, akhirnya ada perkembangan. Polisi menemukan mobil yang dikendarai oleh Kenny. Mobil yang terakhir kali terspot oleh CCTV di mana ada laki-laki yang mengemudikan, kemudian Kenny yang meringkuk di kursi penumpang. Cuma saat ditemukan, mobil itu dalam keadaan kosong. Ban depannya, salah satu bannya itu pecah. Dan menurut pengakuan ibu Kenny di reportase itu, dia bilang bahwa sejak berita pertama ini muncul ditemukan mobilnya tapi ada noda darah, cuma nggak ada Kenny Ong. Si ibu ini udah mikir kayak sesuatu yang buruk sudah benar-benar terjadi pada putrinya. Nyesek sumpah. Di hari keempat hilangnya Kenny Ong, media kembali dihebohkan karena ada seorang pekerja bangunan yang menemukan mayat dibakar di gorong-gorong tempat dia bekerja.
Menurut kesaksian pekerja bangunan itu, awalnya dia kayak nyium bau getah gitu kan, macam bau panggang gitu kan. Diikutin itu baunya, soalnya macam aneh kali di proyek bangunan ada bau panggang gitu kan. Kemudian dia ngikutin dan arah bau itu tuh dari gorong-gorong yang lubangnya cukup besar. Dia pun melihat dan terkejut karena di gorong-gorong itu ada seonggok tubuh manusia yang sudah hangus terbakar dan ditindih dengan ban yang sudah disemen. Coba, gila kali ini pelakunya, ada otak bener. FYI, TKP penemuan mayat yang hangus terbakar ini memang dekat dengan lokasi ditemukannya mobil Kenny Ong sebelumnya ya kan. Cuma walaupun memang terlihat itu jenis kelaminnya perempuan, tapi karena memang kondisi tubuh mayat itu tuh udah 90% terbakar, hangus terbakar, dan otomatis hampir nggak bisa dikenali, sehingga belum ada kepastian itu benar-benar Kenny Ong atau enggak gitu kan. Kemudian mayat itu tuh dibawa dan lanjut diotopsi. Selama 3 hari berturut-turut, berita tentang hilangnya Kenny Ong ini kan benar-benar menguasai media Malaysia. Sehingga ketika ada mayat yang hangus terbakar ditemukan dan ada spekulasi bahwa itu merupakan mayat Kenny Ong, otomatis hampir semua media langsung nge-shoot dan tersebar luaslah itu foto jasad hangus terbakar. Dan banyak yang lihat termasuk ibunya Kenny Ong. Berdasarkan reportase yang aku lihat tentang kasus ini, katanya nih ya, dari pengakuan ibu Kenny, walaupun saat itu forensik, kepolisian, media belum publish bahwa itu adalah jasad putrinya, dia bilang hanya dengan melihat sisa helai rambut yang ada di kepala jasad tersebut, dia sudah bisa mengenali bahwa itu adalah jasad Kenny Ong. Aduh, sumpah nyesek, sumpah naluri ibu ya ini. Cuma di masa itu ibu Kenny Ong nggak mau bilang ke siapa-siapa, walaupun di hati kecilnya dia itu kayak bisa mengenali itu jenazah putrinya. Cuma dia nggak bisa ngelak bahwa dia masih sangat berharap itu salah gitu. Dia masih sangat berharap putrinya itu hidup. Dia masih sangat berharap mayat itu tuh bukan putrinya. Proses identifikasi korban tentunya membutuhkan bantuan dari keluarga untuk cek gitu kan, bener nggak sih ini mayat anggota keluarganya. Nah, karena ada kemungkinan itu merupakan mayatnya Kenny Ong, sehingga kepolisian meminta keluarga Kenny Ong untuk datang. Nah, yang pertama kali datang ini adalah sahabat terdekat dari Kenny Ong yang namanya Nurin tadi ya, dengan adiknya Nurul. Dah, 2 orang ini yang masuk pertama kali untuk cek bener nggak sih itu adalah mayatnya Kenny Ong. Saat mau tiba di ruang otopsi, tiba-tiba Nurin membatalkan niatnya untuk ikut masuk. Dia bilang dia nggak sanggup buat lihat. Ya memang dia punya keyakinan, punya harapan itu bukan Kenny. Cuma kan sebagai sahabat dekatnya dia tetap nggak berani masuk. Akhirnya adiknya lah yang masuk, si Nurul yang masuk ya kan. Tak lama kemudian Nurul keluar dengan isakan yang keras. Ditanya sama kakaknya, ditanya sama Nurin kenapa. Dan Nurul cuma bisa jawab, itu memang dia, itu Kak Kenny. Aku tahu dari model celana yang ada di mayatnya. Itu celanaku. Itu celana yang dipinjam padaku untuk dipakai di acara makan malam sebelum dia hilang. Hancurlah itu hatinya Nurin, Rek. Walaupun kesaksian adiknya mengatakan itu adalah mayat Kenny dan hatinya itu benar-benar udah hancur gitu kan. Cuma dia masih punya harapan bahwa itu tuh bukan mayatnya Kenny karena hasil tes DNA belum keluar. Kemudian dia panggil lah itu keluarganya Kenny, ibunya, bapaknya buat datang. Anggota keluarga Kenny kemudian datang seperti apa yang diminta oleh Nurin untuk melakukan tes DNA. Dan ternyata mimpi buruk itu benar-benar kejadian. Mulai dari pakaian yang melekat di tubuh mayat itu, kemudian bentuk giginya, hasil tes DNA dengan keluarga, semua hasilnya menunjukkan bahwa mayat itu adalah mayat Kenny Ong. Aduh, hancurlah itu hati ibunya, bapaknya, adiknya, sahabatnya, semuanya. Karena mereka semua tuh kayak menanti gitu kan, berhari-hari mereka diteror dengan rasa takut. Mereka cuma bisa berpegang kuat pada harapan bahwa itu tuh bukan mayat Kenny. Mereka berharap Kenny itu masih hidup. Malah semua hasil tes forensik menyatakan Kenny sudah meninggal dan mayat yang 95% terbakar hangus itu adalah mayat Kenny Ong. Coba kalian ada di posisi keluarga Kenny. Hal penting lainnya, tes forensik itu selain menunjukkan identitas mayat tersebut juga menunjukkan bahwa di sekitar alat kelamin korban ditemukan cairan sperma.
Dari sinilah polisi tersadar bahwa saat itu mereka sedang tidak berhadapan dengan pembunuh biasa, tapi seorang pembunuh, pemerkosa, dan psikopat. Dan yang lebih menyedihkan lagi itu adalah momen ketika Najib mau meletakkan tubuhnya Kenny Ong ke dalam gorong itu sudah masuk waktu subuh. Dan dari pernyataannya si Najib, dari keterangan, dari ceritanya si Najib bilang bahwa ketika itu adzan subuh berkumandang dari masjid-masjid yang ada di sekitar mereka. Lalu dengan sisa tenaga yang masih dimiliki, Kenny Ong itu berkata ini kepada Najib, bilang bahwa adzan sudah berkumandang, abang baliklah sembahyang, saya pun mau sembahyang. Jadi macam Kenny Ong udah pasrah.